Selamat datang di channel TV Baik. Video ini menampilkan soal, jawaban dan juga pembahasan soal teknis jabatan pengadministrasi perkantoran, Part 2. Sebelum mengerjakan, siapkan kertas dan ballpoint atau pensil untuk menulis jawaban Anda. Soal simulasi ini dilengkapi timer atau penghitung waktu. Jadi Anda bisa melatih kecepatan Anda dalam menentukan jawaban. Pastikan Anda fokus agar bisa benar-benar mengukur kesiapan Anda dalam menghadapi ujian PPPK yang nyata nanti. Setelah menjawab semua soal, tuliskan berapa jumlah soal yang bisa Anda jawab dengan benar di kolom komentar. Apa yang dimaksud dengan administrasi umum? A. Pengelolaan keuangan perusahaan. B. Pengelolaan dokumen dan surat menyurat. C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. D. Pembuatan laporan keuangan. E. Pengelolaan SDM. Jawaban, C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Penjelasan, administrasi umum mencakup pengorganisasian, koordinasi, dan pengelolaan berbagai aktivitas di lingkungan kantor untuk memastikan operasional berjalan dengan efisien. Dalam pengelolaan surat menyurat, dokumen apa yang biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi? A. Nota dinas. B. Laporan. C. Surat balasan. D. Memo. E. Faktur. Jawaban, C. Surat balasan. Penjelasan, surat balasan digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi dan memberikan tanggapan atau informasi tambahan sesuai kebutuhan. Apa tujuan utama dari sistem pengarsipan dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi biaya operasional. B. Menyimpan dokumen secara aman dan teratur. C. Meningkatkan produktivitas karyawan. D. Mengurangi jumlah dokumen. E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawaban, B. Menyimpan dokumen secara aman dan teratur. Penjelasan, sistem pengarsipan bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen disimpan dengan cara yang aman dan teratur, memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen ketika diperlukan. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam sistem informasi manajemen? A. Penyusunan anggaran tahunan. B. Pengelolaan data karyawan. C. Penjadwalan rapat. D. Pengelolaan dokumen fisik. E. Pengelolaan pembelian. Jawaban, B. Pengelolaan data karyawan. Penjelasan, sistem informasi manajemen melibatkan pengelolaan data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan, seperti pengelolaan data karyawan. Dokumen apa yang biasanya berfungsi untuk memberikan informasi internal di antara staf? A. Surat resmi. B. Memo. C. Laporan tahunan. D. Nota dinas. E. Faksimili. Jawaban, B. Memo. Penjelasan, memo adalah dokumen internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengumuman, atau instruksi kepada staf di dalam perusahaan. Apa yang dimaksud dengan digitalisasi arsip?
A. Mengubah dokumen fisik menjadi format digital. B. Menghancurkan dokumen lama. C. Menyimpan dokumen dalam folder fisik. D. Mengorganisir dokumen berdasarkan tanggal. E. Menggandakan dokumen untuk keamanan. Jawaban A. Mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Penjelasan, digitalisasi arsip adalah proses mengubah dokumen fisik menjadi format digital untuk memudahkan penyimpanan, pencarian, dan akses. Dalam sistem informasi manajemen, apa fungsi dari database? A. Menyimpan informasi secara terpusat. B. Mengirimkan email. C. Mengatur jadwal rapat. D. Mengelola inventaris. E. Menyusun laporan keuangan. Jawaban A. Menyimpan informasi secara terpusat. Penjelasan, database dalam sistem informasi manajemen digunakan untuk menyimpan informasi secara terpusat, memudahkan akses, pengelolaan, dan analisis data. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan dokumen yang hilang dari arsip fisik? A. Mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan. B. Menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. C. Mengganti dokumen dengan yang baru. D. Menyimpan salinan dokumen yang sama. E. Menghapus referensi dokumen dari sistem. Jawaban B. Menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. Penjelasan, jika dokumen hilang, langkah pertama adalah menghubungi pihak terkait untuk mencari dan mengidentifikasi dokumen yang hilang sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan surat masuk? A. Membalas surat yang diterima. B. Menyimpan surat dalam arsip. C. Menyortir dan mendistribusikan surat ke departemen yang relevan. D. Menghapus surat lama. E. Mengatur jadwal pengiriman surat. Jawaban C. Menyortir dan mendistribusikan surat ke departemen yang relevan. Penjelasan, pengelolaan surat masuk melibatkan menyortir, mendistribusikan surat yang diterima ke departemen atau individu yang relevan, dan memastikan tindak lanjut yang tepat. Apa keuntungan utama menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer? A. Mengurangi jumlah karyawan. B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi data. C. Mengurangi biaya perangkat keras. D. Memudahkan pengelolaan keuangan. E. Mengurangi jumlah dokumen. Jawaban B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Penjelasan, sistem informasi manajemen berbasis komputer meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data, memudahkan akses informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dari 10 soal yang sudah ada kunci jawabannya, berapa soal yang Anda jawab dengan benar? Tuliskan di kolom komentar. Untuk para subscriber, semoga Anda lulus. Untuk para subscriber, semoga Anda lulus. Untuk para subscriber, semoga Anda lulus.